Welcome to the Haunted Hall. Jadi pada kesempatan podcast kali ini, kami akan membawakan tema mengenai dunia mistis dan hal yang tidak terjelaskan. Pada podcast kali ini, tidak hanya kami yang akan menemani malam Anda. Penasaran siapa? Let's welcome Vina and Vini. Halo. Wah, hari ini agak serem ya. Bener sih, soalnya hari ini kita tuh bakal bahas tentang hal-hal mistis. Dan hal-hal mistis ini nantinya akan kita hubungkan dengan pemikiran-pemikiran filsuf. Bener nih, jadi di antara kalian berdua ada gak yang pernah ngerasain hal yang tidak mengenakan? Kalau dari aku sendiri sih nggak ada ya. Cuman kalau dari pengalaman teman aku tuh ada. Jadi teman aku ini punya ART. ART-nya ini lagi santai-santai di kamar tidur. Dan pas dia lagi santai, ternyata dia tuh dengar suara tok 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 dan pintunya itu terbuka. Dan ternyata dia ngelihat hantu Cina. Gimana ART itu bisa tahu kalau itu tuh hantu Cina? Nah, jadi pada saat itu dia ngira hantunya itu cuma saudara aja kan, saudaranya dari teman aku. Pas dia tanya ke teman aku, ternyata teman aku bilang itu gak ada saudara apapun di rumah ini. Jadi ternyata itu hantu Cina. Dan pun dari wajahnya itu sangat kelihatan dan pakaiannya juga kelihatan kayak orang Cina zaman dahulu gitu. Kalau dari Vina sendiri gimana? Kalau aku ada ya, kebetulan aku yang ngalamin itu sendiri. Jadi pas kecil itu aku sama Vini itu dibawa ke mall yang baru dibangun gitu. Dan pas pulang malam hari kita sering banget nangis. Tapi aku nggak tahu sih kenapa berdampaknya lebih besar ke aku. Jadi aku tengah malam itu pas lagi tidur bisa tiba-tiba kayak kebangun, melamun, jalan ke arah benda mati. Yang aku tahu sih, ya aku tahu banget ya, ini live visi, aku anggap jadi guru. Jadi aku ngomong sama guru ya kayak pada manusia umumnya, kayak ngomong sama makhluk hidup. Terus habis itu kalau untuk soal sadar dari melamunnya sih aku nggak tahu ya, soalnya aku memang nggak tahu juga pada saat itu aku lagi melamun. Cuma memang ada orang yang ngeliat aku lagi melamun gitu sih. Terus sekarang masih kayak gitu nggak? Enggak sih, soalnya aku udah dibawa ke orang pintar, terus juga disarankan kayak minum kertas yang dibakar campur air putih gitu ya. Dari situ sih udah nggak lagi. Terus kan Vini ini kembarannya si Vina nih. Dulu waktu kecil kan sering ngeliat kayak gitu, takut enggak? Kalau dari aku sendiri ya, enggak sih, karena dari kecil mungkin menganggapnya itu hal biasa aja. Jadi kalau misalkan pun Vina lagi ngalamin, aku cuma bisa tepuk pundak dia atau panggil dia gitu aja sih. Sebenarnya teman aku juga ada kisah yang hampir mirip sama Vina gitu kan. Jadi dia orangnya suka tiba-tiba melamun, tapi dia bisa jalan sendiri bahkan dia bisa turun tangga sendiri. Cuman bedanya dia nggak menganggap benda mati itu jadi makhluk hidup ya. Jadi pernah suatu hari dia jalan turun tangga, terus dia duduk cukup lama di bawah pohon mangga dekat sekolah. Terus kan kita sebagai teman care dong. Jadi pada saat itu aku nanya dia kan, kenapa gitu kan. Terus dia baru menceritakan kalau setiap kali dia melamun, dia bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita bisa lihat sebagai manusia normal. Tapi dia bisa melihatnya itu orang yang telah meninggal sampai matanya yang keluar kayak gak ada kepala. Menurut saya itu kayak serem sih. Terus sekarang masih kayak gitu? Udah enggak sih. Jadi dia mulai datang ke satu vihara dan dia terus berdoa di sana dan bersyukurnya udah nggak seperti itu lagi sih. Nah, dari kalian bertiga ini kan yang alamin langsung itu si Vina ya. Biasanya itu kan cuma dengerin langsung. Menurut kalian kejadian-kejadian kayak gitu yang dari teman kalian tuh sebenarnya nyata atau enggak sih? Kalau aku pribadi sih sebenarnya aku percaya ya. Karena kan pada saat teman aku ngalamin itu kan aku lihat secara langsung kayak gitu. Dan ya seperti pemikiran Plato juga kan ya, imajinasi seseorang itu nyata. Kalau dari aku sendiri nggak percaya sih. Jadi kayak menurut pandangannya Aristoteles, kalau dia bilang bahwa kalau sesuatu yang nggak nyata ya nggak bisa diterima akal sehat. Tapi kalau nyata baru bisa diterima oleh akal sehat kita. Itu sih. Ya sih, aku juga sama sih. Karena aku selama hidup ini kan nggak pernah ngeliat ya, nggak pernah ngalamin langsung. Jadi kayak hal-hal gitu tuh masih kayak agak nggak masuk akal sih sama kayak si Aristoteles ini. Iya ya, pemikiran Plato sama Aristoteles sangat bertolak belakang. Kalau Vina gimana? Tapi menurut aku
bilang ini nyata sih, soalnya menurut pandangan dari John Locke ya segala sesuatu yang kita alami ya benar-benar ngalamin ya itu ya nyata. Jadi kebetulan karena aku itu ngalamin, jadi aku nganggap benar-benar nyata sih. Cuman dari Vina sendiri ini pengalamannya emang agak aneh ya. Iya, soalnya kan dia melihat benda mati itu jadi makhluk hidup ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang itu hal yang wajar. Jadi tergantung perspektif masing-masing sih. Ngomong-ngomong dari pengalaman temennya si Vini nih, itu membuat aku tuh jadi berpikir kayak kita kan setahu kita tuh manusia kalau meninggal itu tuh pasti perginya dari kedua alam neraka sama alam surga. Cuman kenapa ya kok masih banyak hantu yang bergentayangan gitu? Kalau menurut aku sendiri sih ya, mungkin mereka yang meninggal itu masih ada dendam atau masalah-masalah yang belum terselesaikan, atau bisa jadi mereka meninggalnya itu secara tragis. Jadi itu yang membuat mereka tuh belum pergi dengan tenang ke alam sana gitu. Berarti kalau gitu tandanya kita sebagai manusia tuh punya dong kontrol ke perjalanan akhirat kita. Mungkin aja sih, karena apa yang dilakukan manusia itu semuanya pasti mempengaruhi kehidupan mereka setelah kematian. Jadi ada juga beberapa kepercayaan agama lainnya juga mengatakan bahwa semuanya itu keputusan dari Tuhan sih. Ya itulah makanya kenapa manusia diajarkan untuk berbuat kebaikan. Sebagai apa? Tiket ke surga. Gitu. Tapi ngomong tentang surga nih, kan percaya nggak sih ada malaikat? Kalau aku sih percaya ya, karena setahu aku tuh dari Alkitab itu udah dikasih tahu kalau misalkan malaikat tuh memang benar ada. Dan balik lagi ke si Plato ini, dia juga bilang kalau misalkan sesuatu yang enggak nyata itu belum tentu 100% enggak nyata. Kalau dari aku sendiri sih netral ya, itu tergantung ke pandangan orang itu masing-masing lagi. Tapi si Friedrich ini bilang bahwa ada kepercayaan agama lain yang menganggap atau menyebutkan bahwa keberadaan malaikat itu memang benar ada gitu. Ya sih, seperti perkataan Immanuel kan, dimana kalau kita belum mengalami, belum tentu itu nggak benar gitu. Contohnya aja dalam hal beretika, nggak mungkin kita harus menganiaya anak orang atau kita harus pukul dulu anak orang baru kita tahu kalau itu tuh salah gitu. Ya sih, aku juga percaya sih adanya malaikat, karena dari pandangannya si Thomas Aquinas juga dia bilang kayak malaikat itu sebagai makhluk spiritual yang bertugas untuk menjalankan kehendak ilahi. By the way, ini agak out of topic sih dari sebelumnya. Cuman aku tuh pengen banget sih tentang ini. Jadi ini tentang mama aku sih. Jadi pas aku masih kecil itu, mamaku tuh pernah pergi ke rumah duka. Nah, dari sana, pas pulang dari sana, dia itu enggak cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, pokoknya enggak ada bersihin diri. Dan dia tuh ngelakuinnya tuh bener-bener kayak dalam keadaan sadar, karena dia tuh males gitu, langsung tidur. Nah, pas tidur, gak lama tuh kayak rohnya itu keluar dari tubuhnya gitu. Jadi mamaku tuh kayak ngeliat tubuh dia tuh lagi tidur gitu. Nah, ranjang mamaku tuh kan depannya tuh televisi. Nah, si roh mamaku ini ngeliat ada 3 orang di dalam kamar. Pastinya hantu dong jadi. Nah, ini kayaknya sih kayak hantu yang keluarga gitu sih. Jadi ada cowok, cewek, sama satu anak kecil. Anak kecilnya nggak tahu itu tuh cewek atau cowok. Cuman mereka tuh kayak lagi pegang pinggul mamaku sambil kasih senyum gitu. Dan mamaku bilang itu mukanya beneran pucet banget sih. Serem banget gak sih? Ini aku lebih ngerasain merinding sih daripada cerita sebelumnya. Iya bener-bener horror banget sih ini. Ya seru banget. Soalnya setahu aku kan memang kalau habis pulang dari rumah duka atau dari kuburan gitu pantang banget kalau nggak cuci tangan atau cuci kaki. Soalnya teman aku ini bandel banget. Dia nggak cuci tangan, nggak cuci kaki. Habis pulang dari kuburan, dia langsung ke tempat tidur. Langsung tidur dan melakukan aktivitas seperti pada umumnya. Terus beberapa hari setelah itu dia selalu sial terus. Bahkan dia jatuh. Padahal cuma 2 atau 3 anak tangga aja. Sampai keseleo gak bisa jalan. Bandel banget emang anaknya. Tapi ke mamamu ya nih Feren, ada nggak sih efek fisik yang dia rasain? Gak ada sih, mamaku bilang pas dia bangun ya kayak bangun tidur aja.
terus habis bangun langsung cuci badan semua lah pokoknya lah. Cuma ya dia masih inget gitu. Lebih ke trauma gak sih? Iya sih, tapi sih itu. Oke. Terus ini nih, kan kita udah cerita nih. Kalian tuh ada nggak sih yang lebih ngeri daripada kita? Oh, aku ada nih. Tapi aku nggak tahu lah ini horor atau enggak bagi kalian. Dan ini juga bukan aku yang ngalamin sih, aku lihat aja sih. Jadi dulu pas aku sekolah itu adalah kalau mandi di lantai 2 itu yang lumayan serem ya. Karena aku juga ngerasa sendiri juga kayak kalau aku masuk di situ kayak hawanya nggak enak banget. Pengennya cepet-cepet banget keluar gitu. Nah adalah kejadian pada saat itu ada kelas aku itu kayak keluar dari kamar mandi itu, terus dia langsung rasukan tiba-tiba. Ya langsung dong kayak saya di situ mau cepat tanggap gitu dong, tapi karena mungkin dia nggak berani sendirian jadi dia panggil biku. Nah kebetulan banget nih di sekolah kita tuh ada biku, jadi ya bisa lah baca-bacain gitu. Dia baca-bacain sih ke adik kelas itu sih. Oh ya, jadi kalian percaya gak sih kalau mantra itu bisa mengeluarkan hantu? Iya kayak yang di film-film The Nun, The Conjuring gitu kan, mereka tuh ada Exorcist. pendeta, mereka tuh bawa pendeta, terus pendeta bawa kitab sama rosario gitu kan. Kalau dari aku sendiri ya, aku sih percaya kalau mantra sama doa itu memang bisa. Karena kalau menurut beberapa kepercayaan dari agama ya, mantra sama doa itu punya kekuatan spiritual yang kuat banget. Jadi mantra sama doanya itu biasanya bisa menjadi alat mereka untuk memfokuskan mereka kembali, sadarin mereka kembali gitu kan, biar usirlah si aura-aura negatif itu dari mereka. Ya sih, sama aku juga gitu percaya banget itu mantra itu pasti manjur sih. Soalnya kalau menurut dari pandangannya si Karl Marx nih, orang yang kerasukan tuh kondisinya tuh di individunya orangnya ini lagi diambil alih sama kekuatan eksternal. Jadi kemungkinan nih pada saat lagi dibacain mantra itu lagi benar-benar ngeluarin kekuatan eksternal sih. Itu pasti kayak manjur sih. Iya sih. Wah ternyata banyak juga ya kejadian mistis begini. Bener banget nih. Oh iya, podcast kali ini sudah mau berakhir. Jadi melalui podcast ini kan kita jadi tahu bahwa ada yang percaya sama ada yang nggak percaya bahwa keberadaan makhluk gaib itu ada atau enggak. Sebagai closing nih, jadi Vina dan Vini ini tim yang percaya atau yang nggak percaya? Kalau aku sendiri sih tim yang kurang percaya ya, karena nggak ada bukti dari keberadaan mereka sendiri. Terus kalau menurut pandangan Aristoteles nih, balik lagi ke Aristoteles, kalau nyata ya mungkin bisa diterima di akal sehat kita, tapi kalau nggak nyata nggak bisa diterima di akal sehat kita. Itu sih. Kalau aku sih tim percaya banget sih, soalnya kan memang aku ngalamin dan ya memang aku ngerasa juga itu nyata sih. Terus habis itu juga kadang kalau kita merasa ada malu-malu gitu, pasti kerasaannya kayak nggak enak nih gitu. Dan ya balik lagi ke Plato, dari maupun tadi aku ada cerita soal yang aku melamun itu imajinasi, tapi menurut Plato itu imajinasi di atas sih. Gitu sih. Kalau aku sih tim Vina ya, aku percaya. Kalau Feren gimana? Kalau aku sih tim Vini ya, aku tak maksudku. Jadi ini 2 versus 2 ini ya. Oke, by the way, thank you ya untuk Vina dan Vini yang udah bersedia jadi guest star di The Haunted Talk pada episode kali ini. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next episode of The Haunted Talk. Bye. Welcome to The Haunted Talk. Nggak heran sih. Bener banget nih. Oh iya, episode podcast kali ini sudah mau selesai. By the way, terima kasih kepada Kita hari ini kan kita jadi tahu ya, ada orang tuh yang nggak percaya sama yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup.